Halo gengs, welcome back to Dewaris Channel. Kembali lagi bersama aku Vientika. Kali ini gue kedatangan tamu ataupun teman yang spesial. Saking spesialnya nih gue sampai gerah. So jangan kemana-mana, stay tune. So guys, kita sudah ada tamunya, sudah ada di sampingku sekarang ini. Dia adalah seorang waria soleha, waria hijabers, ataupun transpuan berhijab. Kita pasti bakal cerita yang sangat menarik. Kita langsung aja, nggak usah basa-basi, kita langsung ke perkenalan aja. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, by the way boleh perkenalan dulu ya sama teman-teman yang ada di sini. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Nabila, aku 25 tahun, aku asal dari Lampung, dan saat ini aku tinggal di Kota Bogor. Terima kasih. Yeay, makasih. Oh, sekarang udah 25 tahun ya. Oke, aku mau nanya nih seputar perjalanan hidup Nabila, mulai dari sekarang kan merantau kan, terus perjalanannya seperti apa, jadi seorang transpuan, datang dari kampung karena kesini kan merantau ya dari Lampung. Boleh mungkin kayaknya langsung dari Nabila deh, boleh ceritakan sedikit perjalanannya gimana, cerita perjalanan sejarah Nabila bisa merantau ke sini dari kampung. Awalnya gimana bisa merantau ke sini gitu? Aduh, kayaknya di mana ya? Dibilangin sejarah itu pasti kita akan kembali lagi ke asal gitu kan, maksudnya menceritakan perjuangan hidup kita gitu kan. Aku tuh asal usulnya sih merantau itu sebenarnya tanpa direstui sama orang tua gitu kan. Oh, berarti dulu waktu merantau nggak dibolehin gitu? Iya, karena mungkin itulah ya, betapa besarnya kasih sayang orang tua itu ada rasa takut gitu kan, karena dulu itu tuh udah lah, ngapain lu merantau gitu kan, mau jadi apa lu ntar di sana gitu kan, tapi ya udah gitu kan. Akhirnya Nabila tanpa aku tuh nggak pernah ngedengerin lah, sampai dibilang anak durhaka lah gitu kan, anak gak tahu diri gitu kan, tapi ya udah akhirnya Nabila nekat. Dalam hati gue bukan gak sayang sama orang tua, gue bukan gak sayang sama keluarga gitu kan, tapi gue pengen hidup keluarga gue itu keluar dari rasa penghinaan, keluar dari zona aman, karena aku tuh merasa kayak apa ya, gue pengen dong hidup bahagia kayak teman-teman gue di sana gitu kan. Yes, gue benar pengen sekali. banget gitu kan. Ya, Dan gue juga pengen banget gitu kan ngelihat hidup nasib keluarga gue tuh seperti mereka gitu kan. Tapi membaik akhirnya, lah ya gitu. Akhirnya aku tuh nekat gitu kan. Merantau gitu. 2017 aku inget banget, itu aku nekat tanpa membebani keluarga. Aku nggak pernah yang namanya minta modal, ataupun aku sampai itu aku kerja dulu. Aku masih sempat kerja, kerja menjadi asisten rumah tangga. Sempat kerja sebagai asisten rumah tangga di mana? Itu di belakang rumah aku, kebetulan dia masih menjabat menjadi kepala desa. Itu, dan aku nekat jadi asisten rumah tangga. Itu cuma mendapatkan modal 300.000 aku dibayar demi nekat meninggalkan kampung menuju ke kota orang. Iya, ke Jakarta lah ya gitu, Iya. merantau. Oke, tadi ternyata ceritanya menarik, bahwa Nabila itu merantau itu secara nekat gitu, karena ya pengen merubah nasib gitu, mengadu nasib, sama seperti orang-orang lainnya gitu. Terus aku mau nanya nih, ini kan pasti banyak banget dipertanyakan pada teman-teman yang seperti kita gitu. Sejak kapan sih jadi
waria ataupun transpuan. Nabila ngerasa jadi transpuan itu sejak kapan sih? Merasa seorang merasa diri bahwa aku adalah seorang transpuan gitu. Itu sejak kapan? Aku tuh kalau merasa transpuan, memang dari sekolah SMP, itu aku tuh sudah pernah merasakan suka dengan sejenis gitu kan. Sama laki-laki Iya, gitu. sama laki-laki, khususnya teman sekolah gitu. Bahkan bukan teman sekolah sih, sama tetangga juga gitu kan. Jadi aku tuh memang dari dulu tuh punya perasaan, tapi masih malu-malu ngungkapin gitu. Tahu. Terus berarti Nabila itu merantau mungkin karena di kampung dihujat kan, kalau kebanyakan yang seperti kita yang perantau, aku juga merantau. Gue juga merantau. Biasanya kan yang perantau itu ya pengen lepas dari keluarga, dari masyarakat di kampung. Saya pengen menjadi diri saya seperti ini. Nabila ada kayak gitu nggak? Apa emang di kampung juga Nabila bisa kayak gini? Apa ya? Banyak kan bilang sih, lu keluar dari zona aman supaya bebas gitu kan. Sebenarnya sih bukan itu. Aku bukan merasa supaya bebas dari kekerasan atau penganiayaan dari masyarakat gitu ya. Kalau aku sih sebenarnya bukan. Aku ngerasa ya memang gue pengen merubah hidup gitu. Bukan berarti gue harus ngerasa supaya keluar dari zona aman dan bebas itu, bukan. Oke, paham. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Nabila, berarti dulu kan lu berangkat dari kampung merantau ke sini itu belum pakai hijab gitu. Terus setelah merantau di sini lu mencoba memakai hijab gitu, berpakaian yang tertutup, terus akhirnya ternyata merasa nyaman gitu. Terus susah nggak sih ibaratnya untuk nyari tempat tinggal gitu? Biasanya kan pasti ada yang kita ngasih fotokopi KTP ke orang kontrakan gitu tuh. Dirimu gimana? Susah nggak itu nyari tempat tinggal, kosan atau kontrakan gitu? Kalau pribadi Nabila sih untuk mencari tempat tinggal dengan penampilan aku saat ini, alhamdulillah Nabila itu nggak ngerasa susah gitu. Pernah ada pengalaman buruk nggak? Yang kayak diusir gitu ataupun ya pokoknya yang kayak gitulah, diusir atau diresein gitu sama warga sekitar. Pernah nggak sih ngalamin? Pernah banget. Bahkan kayak sebenarnya sih bukan dihina ya atau di apa gitu, kayak karena mungkin itu tadi mereka tidak nyaman melihat penampilan kita yang terlalu vulgar, terlalu seksi gitu. Jadi mereka ngerasa risih banget. Oh, berarti itu waktu lu masih pakaian seksi? Iya, masih pakaian yang seksi. waktu diusir-usir. Tapi kalau setelah pakai hijab? Setelah dapat hijab, malah berbeda gitu. Mencari tempat tinggal itu sekarang tuh nggak susah banget gitu. Oke, tapi gue pengen nanya nih, lu sebenarnya nyaman gak sih pakai hijab gini? Sebenarnya aku memakai hijab itu nyaman banget. Nyaman gitu. Ibaratnya tadi alasannya dapat kenyamanan juga dari lingkungan gitu ya. Terus tanggapan lu sama orang-orang yang tadi lu bilang itu, lu ngapain pakai hijab, lu kan waria. Tanggapan lu apa nih? Tanggapan ataupun nasihat lu buat mereka gitu yang ngomong kayak gitu? Sebenarnya kalau untuk diri aku sendiri gitu ya, buat kalian gitu kan, kita ketahui aja gitu kan, di dalam undang-undang itu seseorang atau untuk menampilkan sesuatu dimanapun dan kapanpun kita berada itu nggak ada hukumnya gitu. Jadi semua masyarakat, semua manusia itu berhak dong untuk menampilkan sesuatu dengan kemampuan Kenyamanannya dia ya? juga kemampuan dia gitu. Jadi ya menurut aku sih, tanggapan aku sih sah-sah aja gitu. Selama lu merasa nyaman itu menampilkan hal-hal yang positif gitu. Karena kan aku menampilkan dengan hal-hal yang positif. Oh, benar. Oke. Yes, kayaknya kita sampai di akhir ataupun penghujung pertanyaan. Nah, pertanyaan ini sedikit membongkar sisi Nabila. Gue mau nanya, bukan selama jadi seorang transpuan sih, selama berpenampilan seperti ini, berhijab, hubungan asmara, pernah menjalin hubungan asmara dengan seorang pria? Pernah banget. Sekarang masih?
Sekarang sih masih, tapi Gitu. kan apa ya? Asmaranya tuh benar-benar bukan pakai perasaan. Kok nggak pakai perasaan? Gimana dong kalau nggak pakai perasaan? Karena aku tuh bukan sistem orang yang perempuan banget yang harus mempunyai perasaan cinta lah gitu. Karena aku tuh nggak tahu apa itu cinta. Jadi aku tuh cuman asmara di lokasi aja. Yang ya paling apa namanya ya untuk kenyamanan aja gitu. Iya. Terus berarti udah ada belum pengalaman yang misalkan lu pacaran gitu sama laki-laki, terus lu diperlakukan seperti perempuan, dibawa kemana-mana, keluar siang-siang, bahkan ada yang diperkenalkan ke saudara, ke teman, bahkan keluarga. Lu udah punya pengalaman seperti itu? Melihat bahwa dirimu adalah sudah memakai hijab sekarang, lebih ke adat yang berlaku di negara ini. Lo kan berhijab gitu, idaman banget tuh kalau misalkan cewek-cewek berhijab buat para cowok-cowok. Terus dirimu gimana? Apakah sudah punya pengalaman itu sampai yang dibawa ke rumah keluarganya, dikenalin gitu, ini loh calonnya gitu? Gimana? Pernah banget, bukan pernah lagi, sering itu dialami sekali. Lu sampai yang dibawa ke rumahnya Sampai gitu? di rumah keluarganya, dikenalin sama orang tuanya, sama saudara-saudaranya. Bahkan itu bukan hanya dikenalin aja, Terus? disuruh nikah. Terus gimana? Kalau kita ini sih, kalau kita lihat ataupun kulik, tetap aja kan kalau di negara ini antara laki-laki dan transpuan itu tidak bisa menikah gitu. Terus itu gimana lu nanggapinnya? Ya aku sih nanggapinnya nggak terlalu serius gitu kan. Aku bilang aja, apaan sih mah, soalnya Nabila belum kepengen mau menikah gitu. Jadi ya udah gitu, nggak usah ditanggapin gitu, jangan bercanda gitu. Karena bilang aja aku lagi pengen kerja, belum pengen menikah gitu. Berarti lu sekarang punya pasangan ataupun cowok. Terus kalau biasanya soalnya biasanya cowok itu kan, pria itu paling apa namanya, kebanyakan gitu ya pacaran sama seorang transpuan ataupun waria ya hanya ketemu di malam hari, besoknya entah kemana menghilang gitu, karena mereka masih takut ataupun malu ngebawa kita gitu ke luar gitu siang-siang. Berarti kalau dirimu kalau sekarang sama pacar ataupun pasangan itu kalau siang-siang itu keluar bareng gitu ya? Ya jadi nggak perlu harus menunggu malam, mau pagi, sore, siang, malam, 24 jam pun mereka berani gitu mau. Oke, keren banget sih. Oke, terus satu lagi kayaknya, sedikit lagi. Misalkan selama dirimu di luar gitu, kalau kamu keluar ke tempat umum, misalkan ke mall atau kemana gitu, ke kafe gitu, terus penampilanmu kan seperti ini kalau siang-siang gitu. Terus kalau ada yang tiba-tiba ternyata tahu kalau lu itu seorang transpuan ataupun waria, terus tiba-tiba ngebisik-bisik ataupun apa sih, ngebully gitu, pernah nggak sih pengalaman kayak gitu? Ya pernah sih, setiap orang pasti pernah lah ya kan. Tapi aku nggak terlalu menanggapi karena lu siapa gitu, ya udah gue lewatin aja gitu, nggak terlalu. Kalau orang kan kadang-kadang kan sampai dilabrak gitu kan. Kalau aku sih nggak perlu gitu. Lu tuh nyindir karena gue deh. diri gue ya, Lu nyindir, gue terima apa adanya. ember, lu tuh nyindir gue tuh emang orangnya kayak gitu. Kalau ada nih apa namanya, gue setiap keluar ke tempat umum terus lewat tiba-tiba ada yang bisik-bisik atau apa, pasti gue labrak, karena gue mencoba apa namanya, memberi apa namanya, pengen menyerang masalahnya gitu. Apa ngapain sih harus kayak gitu? Kita hidup di dunia ini nggak ada yang sama, kita berbeda gitu. Oke, Nabila, terima kasih atas curhat-curhat manjanya. Kayaknya bakal banyak sih sebenarnya hal yang pengen gua kulik-kulik dari dia, dari kehidupan si Nabila ini. Cuman karena waktunya juga takut kepanjangan. So mungkin untuk kali ini segini aja dulu. Nanti kita bakal lanjut di episode berikutnya. Senang banget bisa berbincang-bincang sama Nabila. Thank you. Sama-sama.
Lu nggak apa-apa lanjut. Lu mau Instagram atau apa? Jangan di WhatsApp. Instagram aja. Instagram lu apa? Nabila. Nabila apa? Nabila Romisa. @Nabila Rumesa. Nanti gue cantumin.